Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mahani dengan NIM C0B0230025, Program Studi Manajemen Pembangunan Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang resume dari materi studi kelayakan bisnis pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Yang pertama itu ada pertemuan ke-9. Di sini membahas tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Bagi pengusaha, ini dapat membantunya mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada analisis aspek persaingan, aspek yang menganalisis tentang jumlah pesaing dan kekuatan serta kelemahan pesaing. Misalnya pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan distribusi, dan juga promosi teknologi, produksi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 ini membahas tentang aspek sosial, ekonomi, dan juga politik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi dalam suatu proyek bisa tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi semua pihak dalam perekonomian, seperti ekonomi rumah tangga, ekonomi sumber daya alam, perekonomian lokal, dan juga regional. Menyeimbangkan bisnis dan kehidupan sosial sangat penting karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang popularis dan kompleks. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun tidak mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-11, kita membahas tentang aspek sosial, ekonomi, dan juga politik. Yang mana bahan diskusinya adalah menjelaskan dampak yang timbul dari segi ekonomi dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Juga tentang menjelaskan dampak yang timbul dari segi sosial dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya itu ada menguraikan dampak yang timbul dari segi politik dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-12, kita membahas tentang analisis risiko dalam studi kelayakan bisnis, yang mana tahapan penilaian risikonya terdiri dari penetapan tujuan, identifikasi risiko, dan juga analisis risiko. Selanjutnya itu ada analisis risiko merupakan suatu proses menyeluruh yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan manajemen risiko, dan juga komunikasi risiko dengan tujuan menilai risiko dan dampak yang terjadi. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-13, bahas tentang aspek analisis mengenai dampak lingkungan di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan untuk memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan kepuasan terkait usaha tersebut. Yang kedua itu ada konsep AMDAL. Yang pertama itu mengidentifikasi, prediksi, evaluasi, dan juga mitigasi. Selanjutnya yang ketiga ada proses penapisan, yang mana wajib AMDAL seperti proses AMDAL dan izin lingkungan wajib UKL UPL. Selanjutnya itu ada proses UKL UPL dan izin lingkungan. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-14. Pertemuan ini kita mereview tugas minggu ke-13. Pada pertemuan ini hanya membahas tugas-tugas minggu lalu sebelumnya, yaitu desain brosur, open recruitment pada PT Mandiri, dan juga flyer Tangkita Biskuit. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-15, yaitu membuat business plan, yang mana bisnis plan ini merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandangan dana. Selanjutnya itu ada dalam membuat bisnis plan harus memperhatikan konsep berikut, yaitu 5W plus 1H, yang mana yaitu what, why, how, when, dan juga where. Yang terakhir itu ada kesimpulan, studi kelayakan bisnis adalah langkah penting yang harus dilakukan sebelum memulai suatu usaha. Dengan melakukan studi kelayakan bisnis, Anda dapat meningkatkan peluang keberhasilan bisnis Anda dan meminimalkan resiko kegagalan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.